Sal, Ya. nih, Halo. sapa dulu nih. Halo semua. Gue sama Faisal lagi pengen ngomongin, maksudnya ngobrol ringan sih, tapi niat banget sampai digambar gini-gini. Ini pas nih gambar sama niat banget ya. Dulu sana dia ngapain kan lagi bikin rumus-rumus kimia gitu dan tiba-tiba di peta coy. Oke, ini karena gini Sal, tadi pagi gue niatnya pengen ngebahas Star Wars di Twitter, sosok penggemar science fiction. Katanya ada berita yang lebih menarik Sal. Gue lihat ada penembakan, bus Rusia. Gue kalau ini kita coba up to date nih. Berita baru tadi pagi, penembakan dari duta besar Rusia ya, ambasador kan. Sama lu, gue nggak terlalu dengar berita tapi masih ada. Siapanya kan belum ada yang tanggung jawab ya. Oke deh, untuk siang ke sore ini gue juga baru baca berita dari itu, cuma gue dengar pagi-pagi tadi bahwa yang menembak mengeluarkan statement dengan bahasanya gue juga nggak tahu itu bahasa apa, mungkin bahasa Timur Tengah dengan ada Allah Akbar. Udah tahun itu ada takbir di situ. Ada 8 atau 9 tembakan, gue nggak tahu pakai jas gitu kan. Jadi ya, gue sih belum baca update siapa yang ada yang ngeklaim di sini, gue itu ada yang ngeklaim ya, jadinya serangan itu. Nah biasanya, gue kalau sama Faisal sama temen-temen yang lain, ketika ada berita kayak gini nih, kita biasanya tuh nggak kayak reaktif tuh. Oh ini langsung salah ini, kita berusaha melihat bahwa apa sih latar belakangnya nggak salah. Ya. Menurut lo gimana? Kayak ini kalau lihat dari kemarin berita-berita Aleppo banyak. Menurut lo ini ada hubungannya nggak sih? Kalau melihat ini kejadian di Turki ya, kejadian di Turki dengan duta besar Rusia untuk Turki, kita akan gampang ambil kesimpulan bahwa ini ada hubungannya dengan konflik antara dua negara itu, gitu kan? Apaan sih yang saat terakhir ini konflik antara dua negara itu yang paling panas lah? Kan berarti kan keberpihakan Rusia di kubu Assad sebagai presiden Syria. Ini supaya gampang ya kita ngikutin. Jadi Rusia di sini itu mendukung pemerintahan Assad di Suriah, sorry. Dan ini ditentang oleh sekutu itu gue bilangnya pihak satu lah ya, pihak satu yang disokong sama Amerika dan LS pada umumnya, sekutu pada umumnya Amerika. Ini bisa digambarin ya begini nih, dan juga didukung oleh Turki nih. Kasus ini didukung sama Turki juga. Di Turki juga sering saling ikut ke Rusia ya? Enggak, Turki melawan Rusia di sini. Oke, berarti ini excellent. Turki melawan Rusia di sini, bahwa Rusia mendukung pemerintahan Assad, sedangkan Turki tidak mendukung pemerintahan Assad. Kayaknya yang bisa kita simpulin sebelum ada yang ngeklaim bahwa ini tanggung jawab mereka atau organisasi tertentu, aman lah kita simpulkan bahwa jangan-jangan pikiran kita benar gitu kalau kita menyimpulin bahwa ada hubungannya dengan konflik di Syria, karena itu yang paling bisa diambil hubungannya antara Rusia dan Turki gitu. Jadi ya pola pikirnya cukup aman sih untuk ngomong, walaupun belum tahu ya, karena belum ada yang ngeklaim sih. Gue juga ya misal ada yang heboh juga tuh di sosial media, terutama di Twitter, langsung menghubungkan sama ini Franz Ferdinand. Oh ya, yang ini relevan nggak sih? Apple karena ini dubes ya. Kalau penggunaan dubes itu bisa kita samain sebenarnya sama waktu dubesnya Kubilai Khan itu dibunuh dicederai bukan dibunuh sama Kertanegara dulu. Itu lebih relevan karena duta besar dilukai atau dicederai atau dibunuh gitu sama raja asing. Tapi juga nggak terlalu apple to apple karena dibunuhnya dicederai sama raja, bukan sama orang nggak jelas. Ini kan belum tahu identitasnya gimana. Kalau Franz Ferdinand samanya karena dibunuh oleh revolusioner, oleh orang yang nggak tahu, punya pesan organisasi atau pesan pribadi, dibunuh di depan kerumunan, dan itu royal ya, maksudnya anggota kerajaan. Bedanya yang itu adalah Perang Dunia I itu anggota kerajaan, yang ini adalah duta besar. Kita ngomongin kalau kita balik ini kan ini sekarang ya 2019, hampir mirip ya 1914 ya. Jadi kita ngomongin daerah Balkan ya. Lo bisa ini nggak kesannya? Gue juga heran kenapa sih orang banyak ngubungin kejadian ini Franz Ferdinand, terus Gabriel Principe ya, Gabriel Principe. Itu kira-kira konflik di Perang Dunia I itu menurut lo gimana? Yang namanya sejarah yang kita kenal itu sekarang itu kemungkinan besar sejarah Eropa. Karena mereka udah punya kerajaan-kerajaan, punya kekaisaran, punya tulisan. Walaupun tulisannya tulisan minjem ya, tapi dipakai banget sama mereka tuh udah ribuan tahun orang-orang Eropa. Makanya dunia ini yang kita gambar ini sekarang ini bagian dari dunia ini dunia orang-orang zaman dulu memang. Dari mulai Yunani kuno,
Romawi kuno dan sebagainya. Itu emang inilah dunia yang dikenal sama orang-orang pelaku sejarah ribuan tahun lalu. Terlebih semenjak abad 10 sebelum Masehi, 1000 sebelum Masehi. Ya ini aja nih yang di world buat mereka tuh adalah ini, dunia adalah ini buat mereka. Mereka nggak peduli ada Jawa, ada Vietnam, Bolong. Iya, dan mereka aktif banget. Padahal bagian yang lain juga aktif sih. Aktif juga, misalnya kayak di negara kita mungkin dulu di bagian Nusantara udah ada perang-perang segala macam, tapi nggak ada yang menulis. Mereka ini udah aktif menulis semenjak ribuan tahun lalu, sehingga kita bisa baca hasilnya bahwa mereka memang dulu aktif saling perang. Nah, kenapa mereka saling perang? Karena susah banget lihat ya bentuknya nih ya. Ini susah banget disatuin nih. Kalau bentuk geografi yang kayak gini. Kalau ngelihat semenanjung Arabia, itu kan luas, gede, dan makanya sekarang kan disatuin dengan nama Arab Saudi, walaupun masih ada negara-negara kecil seperti kayak Yaman dan segala macam. Tapi susah untuk terpecah di situ karena memang satu daratan gede dan kebetulan isinya gurun kebanyakan gitu kan. Nah, ini dengan garis pantai sebanyak ini dengan lekukan yang banyak, ini rentan banget untuk terpecah-pecah dari zaman dulu. Makanya bisa lihat dulu aja ada beberapa polis di sini kan, ada polis Athena di daerah sini ya sebenarnya. Nah, di Athena dan ada Sparta ya bagian sini. Itu aja udah saling perang dari zaman dulu. Bisa, gue harus tulis this is Sparta kan? Sparta tanda seru, this is Sparta. Tendang. Nah itu disatuin gara-gara ada musuh lain, musuh bersama. Weh, mana tuh musuh? Musuh bersamanya ada di sini namanya Kekaisaran Persia. Namanya mereka akhirnya Iran berarti kalau salah. Iran. Persia ya, berarti bukan Sia ya? Belum ada sih, dulu Majusi namanya. Oh, penyembah api. Nah, Zoroaster atau Majusi. Nah, itu dulu para Majus ini menyerang Eropa, Yunani waktu itu dianggap sebagai agen demokrasi. Paling dia pakai demokrasi cuma Athena doang, sisanya masih pakai military authoritarianism dan segala macam. Dan lebih demokratis orang Persia, walaupun belum kenal demokrasi waktu itu. Karena Cyrus dan bapaknya Darius itu bikin kekuasaan ini semi-independen. Mereka membuat satrap-satrap namanya, satrapi yang dipimpin oleh satrap namanya, kayak macam bupati lah gitu. Bupati itu punya otoritas kuat, sama misalnya ini satrapi misalnya Asia Minor, ada satrapi Yerusalem misalnya. Itu udah ada belum Yerusalem lupa. Pokoknya itulah ini contohnya. Nah ini mereka punya kekuasaan untuk menggovern sendiri dengan pemerintah mereka sendiri, dengan mata uang mereka sendiri, dengan bahasa agama masing-masing. Jadi ya kekaisaran yang di Persepolis jauh di Iran sana nggak mencampuri urusan dalam negeri satrap-satrap di bawahnya, dibebasin. Bahkan raja mereka sendiri, kaisar mereka sendiri pakai bahasa Aramaik. Karena memang mereka jajahan India itu bahasanya Aramaik semua. Ya. Waktu itu lagi happening ya waktu itu ya. Wah, dipakai oleh Yesus ya. Bible kan? Ya, bahasanya Bible kan? Dipakai oleh. Dan gue dengar tapi ini sensor gak ya? Tapi udah lah ya. Bukan bahasa Arab itu kan bahasanya lisan ya. Terus mereka belum punya tulisan kan? Belum. Mereka katanya minjem huruf-huruf dari Aramaik kan? Dari Aramaik, dari Phoenicia di sini dulu. Oh iya, dari Phoenicia di sini nih. Ini yang mother of all writing system dulu di sini. Ini sekarang jadi Gaza. Ya, jadi seluruh Gaza. Pokoknya dari sini sampai sini itu dulu namanya Phoenicia. Yang kita kenal sekarang sebagai Yunanita, Alfa, sampai mungkin bahasa Alif, terus juga Alifnya orang Ibrani gitu ya. Ini berasal dari bahasa Phoenicia yang Alef, artinya sapi, ini kan kayak sapi gitu. Oh ini hidupnya, ini dua, Alef, artinya sapi. Nah berkembang nih, ribuan tahun jadi ya kayak kita kenal sekarang nih, ada A, ada Alfa, ada Alif di sini dan juga ada Alef di berarti itu semua satu ya? Alpha sama mirip kan? Alef, Alfa, Ba, Bef, Beta, ya semua. Jim, Gamma, Gmail, artinya onta itu. Gmail kamera. Oh berarti yang selama kita kenal huruf-huruf Latin itu berarti dari sini semua dari Indonesia ya? Dari Indonesia. Nyebar karena lebih efektif pakai ini ketimbang pakai huruf-huruf paku. Dulu sayangnya ini huruf paku yang bentuknya begini. Sumeria. Tapi diadopsi sama Akkadia. Jadi mereka pakai bahasa Arab, pakai bahasa namanya ini Semit ya, pakai bahasa Semit, tapi tulisan ini
itu nggak efisien karena tulisan ini hanya bisa akomodir bahasa Sumeria yang punah. Gitu. Oh beda kayak lu bahasa Jepang, ya. pakainya kanji, terus Kanji. hiragana kan? Ya, akhirnya orang-orang berbahasa Semit menggunakan yang dari sini ini turunan dari sini.